Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 7 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah rahasia dari suatu pertobatan. Pertobatan sering dilihat sebagai sebuah tindakan hasil keputusan pribadi seseorang. Akan tetapi, apabila kita menilik tentang kisah pertobatan orang atau umat yang menjadi beriman percaya kepada Kristus, maka sesungguhnya akan terlihat adanya suatu fakta yang menarik. Pertobatan dapat terjadi di dalam hidup pada pribadi orang yang kelihatan baik, tetapi juga mereka yang kehidupannya sangat kacau. Pertobatan tidak hanya terjadi dalam kehidupan setiap orang tertentu saja, tetapi semua orang bisa mengalaminya. Bahkan ada juga orang yang sudah mendengar berita Injil tetapi tidak mau untuk bertobat. Inilah misteri atau rahasia pertobatan itu. Lantas apa faktor yang membuat seseorang bertobat kembali kepada Tuhan? Kisah-kisah pertobatan sebagaimana terjadi di dalam kitab Yunus di Perjanjian Lama menunjukkan bahwa pertobatan seseorang dapat terjadi hanyalah karena anugerah Tuhan. Ada 2 pertobatan yang dicatat di dalam kitab Yunus, yaitu pertobatan Yunus dan juga penduduk kota Niniwe. Yunus bertobat dan dari segala pemberontakan dirinya terhadap Tuhan yang dilakukannya dengan menolak tidak mau pergi ke Niniwe, dan setelah mengalami berbagai peristiwa intervensi atau campur tangan Tuhan yang luar biasa dari apa yang dialaminya itu. Di lain pihak, penduduk kota Niniwe bertobat dari jalan hidup mereka yang salah setelah mendengar pesan dari Tuhan yang dalam bahasa aslinya hanya berisi 5 kata saja. Di Yunus 3 ayat 4, singkat tapi mengena. 2 kisah pertobatan ini terlihat begitu kontras, tetapi kita juga dapat melihat bahwa pertobatan mereka dimulai dari penyataan diri Allah dan kebenaran dari firman Tuhan itu. Suatu metanoia atau pertobatan dari diri pribadi seseorang dan dari segala dosa kesalahannya untuk kembali kepada Tuhan Allah yang Maha Pengampun adalah merupakan hasil anugerahnya yang memampukan semua orang untuk merespons atau menjawab tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus juga menegaskan bahwa suatu pertobatan dari pribadi seseorang adalah berdasarkan pada kemurahan hati Tuhan Allah Bapa kita. Ia menekankan bahwa seseorang itu dapat saja menolak atau sebaliknya malah beriman percaya bertobat kepada Kristus.
karena Tuhan Allah yang bekerja di dalam dan melalui hatinya. Satu hal yang sangat patut untuk kita garis bawahi adalah bahwa pribadi atau keluarga orang yang sudah mengaku beriman, yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memiliki tanggung jawab untuk mengabarkan Injil. Pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus itu tidak boleh dihilangkan dengan alasan apapun juga. Tuhan Allah mengerjakan keselamatan dalam hati seseorang melalui berita Injil dalam kebenaran firman-Nya. Panggilan utama anak-anak Tuhan bukanlah membuat orang untuk bertobat saja, melainkan harus memberitakan Injil itu sendiri. Kita semua dipanggil untuk setia di dalam memberitakan Injil keselamatan Kristus. Karena itu, janganlah menilai panggilan kita dengan berapa jumlah orang yang sudah bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Marilah kita belajar setia untuk memberitakan Injil itu, karena pertobatan adalah karya Allah di dalam Roh Kudus, semata-mata melalui firman-Nya, dan kita hanyalah alat maupun sarananya yang digunakannya untuk memberitakan Injil Kristus itu. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus yang dulu dinyatakan kepada para murid, tapi yang sekarang bagi kita yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, sebagaimana dituliskan pada Injil Markus 16 ayat 15 dan 16 ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini tentang suatu misteri atau rahasia dari suatu pertobatan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa ketika kami memang sudah metanoia, sudah bertobat kembali kepada jalan kebenaran dan hidup bersama Tuhan Yesus, itu berarti kami tidak boleh lupa untuk tetap melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami harus memberitakan Injil itu kepada orang lain. Maka sambutlah harapan dan doa kami ini, sempurnakan dan kabulkan Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.